Hari ini hari Sabtu, ada pasar di Niom. Seperti biasa weekend market, jualan produk-produk lokal. Ini ada cuisine Malaysian, makanan Malaysia. Ini ayam panggang seperti biasa. Jualan tofu bio. Ini jualan madu kayaknya, sama produk-produk lokal lah. Keju. Sebelah situ apa ya? Kayaknya ada paella, makanan Spanyol. Terus apa lagi ya? Buah-buahan, sama di ujung itu ada apa? Coba kita lihat. Keju kayaknya sih. Ini ada kafe namanya Uluwatu, masa? Hehe. Ingat di Bali. Pernah ke Bali ya, Mbak? Terus apa lagi ya? Oh ya, ke sebelah sana belum. Bentar. Nah, yang sebelah sini jualannya ya sayur. Terus apa nih? Epicerie responsable. Terus di situ apa, kayaknya barang-barang loak sih. Iya, kayaknya jualan gitu deh. Barang loak. Oh, hari ini spesial, mungkin spesial jualan produk-produk second hand gitu. Tas isinya itu. Wow. Halo. Ketemu lagi. Hari ini kita mau bikin video pertama soal Q&A yang waktu itu kita pernah omongin. Nah, kita mau mulai dari gimana sih cost of living di Switzerland ini gitu. Nomor satu, kita mau bahas 3 poin ya yang penting, yaitu foods, makanan, terus tempat tinggal yang pokok-pokok nih, sama transportasi ya. Oke, ya. Ketiga itu yang paling penting. Ngomongnya agak kencengan kayaknya supaya Oke. nggak ada mic. Oke, untuk yang pertama mungkin kita bahas makanan dulu. Ya. Bagaimana mungkin dari belanja mingguan. Gini, sebelumnya setiap keluarga kan punya budget masing-masing ya. Nah. Ini sesuai budget kita aja. Kita tuh cukup moderate untuk makan, untuk cost of living, untuk belanja-belanja itu moderate lah di sini. Kira-kira dalam seminggu itu bisa habisin 150-an franc ya Pak. Kalau untuk belanja di supermarket ya? Ya, di 150, mingguan. ya. Itu dengan catatan kalau daging kita emang belanjanya di Prancis karena ada 2 hal, yaitu karena kita cari daging halal
Yang mana banyakan butchery itu di Prancis, di sini tuh jarang banget gitu loh daging halal. Terus masalah harga juga. Ya, masalah harga untuk daging emang bisa Cukup bedanya cukup besar ya. Signifikan ya. Kalau 1 misalnya- kilonya berapa tak waktu itu? Kalau misalnya daging yang kualitasnya paling bagus ya, kalau di Perancis itu mungkin bangsa taruhlah misalnya 20 euro itu udah bagus sekali. Kalau di Switzerland itu yang daging yang bagus untuk yang kualitas yang sama itu bisa sampai 2 kali lipatnya. 3 kali lipat malah ya. 3 untuk kali? Ya bangsa 60 frangan gitu. Untuk yang paling bagus. Itu daging bagus, daging khas lah kalau orang Indonesia bilang. Daging yang biasa dipakai untuk steak, yang bisa dipakai untuk rendang gitu. Itu kalau kita masak di rumah. Kadang-kadang kita juga punya treat weekly treat atau monthly treat gitu ya, kita makan di luar. Itu Contohnya makan siang lah gitu ya. Kalau ya misalnya makan weekend. siang itu kita bisa bagi 3, yaitu kalau kita makan fast food atau kita makan di food court atau restoran. Nah, rata-rata ya kalau misalnya untuk yang standar ya, saya rasa tuh satu orang untuk makanan 25 franc itu belum termasuk minum. Kalau misalnya sama minum mungkin bisa mencapai 30 franc satu orang, itu untuk yang rata-ratanya ya, makan siang. Ya di sini memang harga semua mahal. Kalau dibandingin sama negara-negara di sekitar Switzerland emang jauh ya. Untuk makan aja itu 2 kali lipatnya. Contoh kalau kita makan KFC aja di Prancis sama di Swiss itu bisa bedanya 2 kali lipat di Swiss. Ya, Gitu. contohnya yang untuk yang bucket itu ya, kalau misalnya untuk bucket yang untuk yang 2 orang itu kalau di Family bucket gitu. di bagian Perancis mungkin harganya bangsa 14 euro, tapi kalau di sini itu di Geneva itu 50 franc ya. Itu lebih dari 2 kali lipat malah. Iya. Jadi kadang-kadang orang pada mikir tinggal di Prancis, tinggal di Swiss itu gajinya gede. Iya, tapi pengeluarannya juga gede. Ya begitulah. Sekarang ya mungkin untuk yang apartemen kali ya. Boleh. Untuk ke Tempat tinggal ya yang paling penting di sini. Itu susah banget buat dapetin apartemen di Geneva, di kota-kota besar lah gitu. Ini kita sekarang tinggal di Bore, Ya, di Vaud. di Vaud. Jadi Gitu. kita pindah dari Genève ke kanton yang lain. Kanton itu seperti state Provinsi. gitu ya, provinsi. Ya perbandingannya kalau misalnya Geneva itu Jakarta, Vaud itu mungkin daerah Bogor. ya atau Tangerang mungkin gitu ya, Tangerang Selatan itu. Jadi dekat sekali dengan Geneva, terus koneksi untuk untuk kendaraan umum seperti kereta itu bagus sekali. Iya. Nah di Geneva kira-kira tuh apartemen untuk 2 kamar berapaan tuh? Kalau misalnya gini ya, untuk 2 kamar kira-kira itu 75 meter persegi. Itu kalau di Geneva itu bisa sampai taruhlah 3.000 franc per bulan. Kalau di di sini di Vaud itu mungkin bisa antara 2.000 sampai 2.500 dengan besaran yang sama. Jadi standar harga emang masing-masing kota beda-beda ya, masing-masing state juga beda-beda. Yang mahal itu di Geneva dan di Zurich ya. Ya, mahal. 2 kota itu paling mahal. Gitu. Nah, setelah kita tahu ongkos tempat tinggal, sekarang yang paling penting juga itu transportasi, karena kita kan mobility, ada yang ke sekolah, kuliah, kerja gitu kan. Jadi transportasi gimana nih biaya tiket di Swiss? Oke, kalau untuk bis ya rata-rata itu di kota-kota di Swiss itu untuk 1 jam misalnya naik bis, naik tram itu biasanya tuh bangsa 3 franc ya. Itu untuk 1 jam. 1 kali trajek. Ya. Tapi kita di keluarga ini kita pakai abonemen bulanan atau tahunan.
Itu kira-kira kalau untuk yang dewasa ya, saya itu bayar sekitar 360 franc per bulan, tapi itu mencakup seluruh Swiss, jadi semua kendaraan umum kecuali taksi ya, itu boleh. Itu mulai dari bis, tram, terus kereta, terus juga Boat. boat ya, kapal di danau itu bisa juga, itu sampai kereta-kereta yang di atas gunung juga pun itu udah di cover, kecuali kereta pariwisata. Itu sebetulnya ada macam-macam abonemen ya. Abonemen yang diomongin Tata tadi itu abonemen general, dibilangnya general, jadi seluruh Swiss. Ada juga abonemen yang per trajet ya, per zone. Jadi kalau kita cuman misalnya mau dari sini sampai Lausanne aja bolak-balik, itu abonemen karena kuliah misalnya, itu juga bisa, ada pilihannya. Harganya beda lagi. Ada juga abonemen demi tarif, dibilangnya itu setengah harga. Nah itu ada lagi. Terus sebetulnya si anak-anak sampai umur 16 tahun itu free ya, gratis. Gratis. Baru setelah 16 tahun ke atas baru bayar, ya kan? Ya emang nggak murah, tapi worth it lah kalau dipikir-pikir. Soalnya kan itu juga mengirit biaya bensin juga untuk ekologi ya, bagus katanya. Kalau misalnya kena macet. Kalau misalnya kita sering bepergian itu, saya bayar 350 per bulan itu lebih murah ya, lebih murah dibandingin kalau misalnya bayarnya satuan gitu. Nah itu tadi 3 pengeluaran besar yang kita keluarin setiap bulan. Di antara itu juga ada abonemen lain kayak abonemen internet, ya kan, terus bayar listrik, bayar air, apalagi bayar kalau di Vaud sini itu namanya bukan asuransi, itu tax sampah. Itu paling nyebelin. Kita bayar teks berkali-kali. Udahlah plastik sampah itu ada yang pakai teks. Ya, satu. Jadi kalau di sini kalau buang sampah itu ya bukan sekedar nggak boleh buang sampah sembarangan, tapi juga untuk buang sampah kita tuh harus beli plastiknya khusus. Jadi nggak bisa pakai masukin ke plastik terus kita buang, itu plastiknya itu harus plastik yang terregistrasi. Satu plastiknya itu kira-kira berapa ya? Kalau yang untuk besar. 3 liter 30 liter. 35 liter, sorry. Itu harganya 19 franc 50, hampir 20 franc. Yang besar, yang untuk plastik paling besar itu 110 liter itu hampir 30. Oke. Itu untuk 30 itu untuk 10 lembar plastik. Iya. 10 lembar plastik. Jadi satu lembar plastik itu kalau untuk yang 110 liter itu harganya 3 franc gitu. Jadi itu baru plastik sampah. Ada lagi iuran. Nah, tiap komun ini ada iurannya. Ada teks per orang. Per orang dewasa 90 ya kan? Ya sekitar 90-an. Gila kan? 1 tahun. Gila. Jadi kita 1 tahun itu untuk sementara kita bayar sekitar 300 francan lah per tahun untuk pajak sampah. Cuma pajak sampah. Jadi pajak sampah, terus plastik sampah itu juga dipajakin. Ya gitu deh pokoknya. Bayangkan sendiri. Ya udah, untuk yang saat ini, yang untuk kali ini pertama udah sampai situ aja. Untuk berikutnya nanti Tata mau bahas apa? Mungkin untuk biaya pendidikan ya, untuk sekolah dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Terus berikutnya juga mungkin untuk ini juga pengeluaran besar nih, asuransi. Oke. See you next time. Bye.